Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, Sarjana Hukum Magister Hukum. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya ditempatkan di bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saat ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari tim teaching mata kuliah pengantar hukum pengadaan barang dan jasa. Saya telah mengikuti asistensi pengajaran sejak tahun 2019. Mata kuliah pengantar hukum pengadaan barang dan jasa merupakan mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa jenjang sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Perkuliahan pengantar hukum pengadaan barang jasa disampaikan melalui tatap muka di kelas dan diskusi yang membahas mengenai prinsip dan norma hukum pengadaan barang jasa serta upaya hukum yang ditinjau dari bidang hukum administrasi dan bidang hukum keperdataan. Pada mata kuliah ini saya menguasai aspek kontraktual pada pengadaan barang dan jasa ya. Aspek kontraktual tersebut meliputi pada pengertian dan karakteristik kontrak pengadaan barang jasa, syarat keabsahan kontrak pengadaan barang dan jasa, macam dan jenis kontrak pengadaan barang jasa, prinsip dan norma hukum dalam pelaksanaan, perubahan dan juga pengakhiran kontrak. Dengan disampaikannya topik tersebut, maka capaian pembelajaran pada topik ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengerti mengenai prinsip dan norma hukum dalam aspek kontraktual pengadaan barang dan jasa, serta dapat memberikan preskripsi hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Topik mengenai kontrak pengadaan barang dan jasa, saya mulai dengan memberikan suatu penjelasan terlebih dahulu mengenai definisi, konsep, dan juga karakteristik dari kontrak pengadaan barang dan jasa. Kemudian dilanjutkan mengenai syarat-syarat keabsahan yang menentukan suatu kontrak pengadaan barang dan jasa, kemudian juga pembentukan, pelaksanaan maupun pengakhiran kontrak pengadaan barang dan jasa. Tantangan yang saya hadapi dalam penyampaian mata kuliah yaitu regulasi yang cukup banyak dan relatif cepat berubah. Sehingga saya mengedepankan interaktif pembelajaran dengan cara memberikan kasus-kasus yang terjadi secara real kepada masyarakat untuk dibahas di dalam kelas. Selain itu, saya juga memberikan tugas berupa case project presentation kepada mahasiswa di kelas dengan membentuk kelompok kecil untuk melakukan bedah putusan terhadap kasus-kasus kontrak pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, mahasiswa wajib untuk mempresentasikan dan juga untuk melatih argumentasi hukum di dalam kelas dengan mendapatkan tanggapan dari kelompok lainnya. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu berupa kelas untuk pembelajaran tatap muka, kemudian juga e-learning hebat sebagai platform di situ untuk mentransfer bahan ajar, penugasan, dan sebagainya. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah ujian tengah semester, yang kedua diskusi aktif di dalam kelas, yang ketiga case project presentation, dan yang keempat adalah ujian akhir semester. Dengan komponen penilaian tersebut, mahasiswa mendapatkan penilaian yang baik dan mendapatkan pemahaman yang secara komprehensif. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, tentu mata kuliah ini bermanfaat bagi para lulusan khususnya yang bekerja pada sektor pemerintahan maupun BUMN dan BUMD, di mana sektor pemerintah maupun BUMN dan BUMD adalah pengguna jasa pengadaan yang terbesar. Setiap semester sebelum perkuliahan dimulai, saya bersama tim mengembangkan bahan ajar yang kami peroleh dari pelaksanaan riset yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, mari kita simak video pengajaran saya di kelas mengenai topik kontrak pengadaan barang dan jasa. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya, setelah kemarin kita terakhir yaitu pembahasan mengenai pengantar dari aspek kontraktual pengadaan barang jasa. Jadi sebelumnya kan teman-teman sudah diajar oleh tim pengajar hukum administrasi ya, bahwasannya memang pengadaan itu kan satu proses. Ada aspek hukum administrasinya, ada aspek keperdataannya. Tapi itu bukan proses yang
pisahkan, tapi itu adalah satu kesatuan. Jadi bukan berarti pengadaan itu administrasinya dulu nih, baru habis itu kontraktualnya, tidak. Tapi itu adalah suatu keseluruhan proses. Makanya proses pengadaan barang dan jasa itu karakternya adalah mixed law atau hukum campuran. Hukum campurannya berarti terkait hukum administrasi, kemudian apa lagi? Hukum perdata dan juga aspek, jangan lupa aspek pidana. Teman-teman, ini kan sering kan baca di berita, dengar mungkin di televisi, korupsi tentang yang berasal mula atau yang bermuara pada pengadaan barang dan jasa. Kenapa kok bisa korupsi? Oh, dia di sini ada pengadaan yang dilakukan, ada penyelewengan anggaran dan sebagainya. Jadi pengadaan barang dan jasa itu tidak hanya administrasi, tidak hanya dari aspek perdata, khususnya kontrak, tapi juga aspek pidana. Cuman di sini teman-teman kan masih di levelnya S1 ya. Jadi untuk aspek hukum pidananya tidak dieksplor lebih, tapi nanti kalau teman-teman lanjut di S2, kalian bisa mendapatkan elaborasi mengenai aspek hukum pidana itu yang lebih komprehensif. Oke, jangan dilupa bahwasannya Perpres pengadaan barang dan jasa itu sudah update ya. Yang paling baru adalah Perpres nomor berapa? 46 tahun 2025. Ini merupakan perubahan kedua dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi memang ini juga tantangan ya buat teman-teman bahwasannya regulasi tentang pengadaan itu levelnya masih peraturan presiden. Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur pengadaan. Tetapi kita regulasinya berada di tataran Perpres di mana peraturannya itu cepat berubah. Di tahun ini pun 46 tahun 2025. Apa? Ada yang tahu tentang perubahan? Aspek yang paling mendasar tentang perubahan itu apa? Menghadirkan atau mengatur pengadaan yang ada di desa. Teman-teman kemarin udah belajar hukum administrasi juga kan, bahwasannya ketika kita ngomong anggaran itu tidak hanya di level negara, ada APBN, ada APBD, ada APB desa. Ketika desa itu punya anggaran, maka perlu juga nih di dalam Perpres itu ngatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Sekarang kita fokus terhadap keabsahan dan juga karakteristik dari kontrak pengadaan barang dan jasa. Ya, teman-teman masih ingat apa sih yang dimaksud dengan kontrak? Masih ingat nggak? Masih. Apa Mas? Apa yang dimaksud dengan kontrak? Oke, kalau saya mengatur dalam BW, kontrak itu seperti perjanjian itu. Kontrak seperti perjanjian. Kontrak sama ya dengan perjanjian. Jadi tidak ada definisi yang berbeda antara kontrak dengan perjanjian. Bukan berarti kontrak itu tertulis, ya. Kalau yang nggak tertulis itu namanya bukan kontrak, namanya bukan perjanjian, bukan ya. Karena adanya apa? Prinsip kebebasan berkontrak. Pernah ingat? Freedom of contract itu ada di BW di pasal 1338 ayat 1. Kalau kita lihat definisi di dalam Perpres pasal 1 angka 44 menyebutkan kontrak pengadaan barang dan jasa itu adalah kontrak tertulis antara PA. PA itu apa? Pengguna anggaran. KPA itu siapa? Kuasa pengguna anggaran atau PPK yang kita sebut pejabat pembuat komitmen. Dengan siapa? Penyedia atau pelaksana swakelola. Teman-teman waktu pindah di gedung yang baru ini semester berapa? Awal tahun kan? Nah, gedung ini apa? Langsung tiba-tiba jadi? Enggak kan? Ada proses. Nah, itu salah satu adalah ruang lingkup dari pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau kita kembali lagi di ruang lingkup pengadaan barang dan jasa itu ada 4. Pengadaan barang, pengadaan jasa, pengadaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan jasa lainnya. Ada juga skema lain di luar pengadaan adalah skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Bahasa kerennya adalah public-private partnership. Ada yang pernah dengar? Pengadaan kata kuncinya adalah anggaran. Makanya ketika tidak ada anggaran, maka tidak boleh dilakukan suatu pengadaan. Ya kan? Ketika misalkan di rumah ketika tidak ada uang untuk membelanjakan, ya mana mungkin. Utang boleh nggak Bu? Negara utang? Nggak bisa. Itu bukan pengadaan. Pengadaan itu harus ada
dananya terlebih dahulu. Jadi ini ya, jadi kalau teman-teman ini terminologi yang biasanya digunakan ada government, ada administratif, ada government procurement, ada public contract, ada public procurement law. Kalau administratif kontrak itu jadi beberapa negara di luar Indonesia itu memang menekankan bahwasannya kontrak publik itu bukan kontrak keperdataan, tapi murni adalah kontrak administrasi. Kita di mana? Kita di mixed law, hukum campuran. Kalau ngomong kontrak, tetap kita acuan utamanya adalah bergerak Wetbook, BW, aspek hukum perdata. Tetapi di sini yang berkontrak siapa? Pemerintah. Jadi khusus apa saja pihaknya tadi? Kementerian, institusi, dan lembaga. Oke ya. Jadi di sini teman-teman harus memahami bahwasannya pengadaan adalah hukum campuran atau mixed law, ya. Kemudian daya kerjanya berbarengan ya pada satu tahapan. Nah, ini untuk jenis pengadaannya tadi barang, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Kemudian kontrak. Pihaknya ada berapa berarti kontrak ini pengadaan? 2. Yang pertama adalah PA, KPA, PPK atau yang biasa kita sebut dengan pengguna jasa. Jadi nggak mungkin kan presiden yang mewakili semua pengadaan di negara kita kan enggak, tetapi ada pejabat pembuat komitmen yang ditunjuk. Hukum administrasi, ketika pejabat itu ditunjuk, ya berarti dia yang berwenang. Boleh tidak kalau misalkan dia tidak diberi kewenangan melakukan penandatanganan perjanjian? Nggak boleh. Ingat juga aspek kewenangan. Dalam hukum administrasi itu kan ada substansi, wewenang, prosedur. Ya, itu juga melekat di dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Ya, kemudian dengan penyedia atau pelaksana swakelola. Swakelola itu apa? Mengadakan sendiri. Ya, kalau penyedia kita biasanya dengan memilih dalam suatu tender. Kalau teman-teman mengikuti dibuka tender untuk proyek X, ya, itu adalah dalam rangka memilih penyedia. Tetapi kalau misalkan Kementerian Perhubungan mau mengadakan mau membangun misalkan gedung operasional tapi dia dengan swakelola juga diperbolehkan dengan batasan tertentu. Nanti next pertemuan kita akan bahas mana saja sih yang boleh menggunakan swakelola, mana yang harus melakukan dengan penyedia. Oke, ingat juga teman-teman bahwasanya kontrak itu adalah proses. Ada prakontrak, ada penutupan. Penutupan itu bukan masalah kontrak berakhir ya, tapi penandatanganan kontrak. Setelah ditandatangani maka kontrak itu harus dilaksanakan dan juga tentang berakhirnya kontrak. Prakontrak di mana? Misalkan gedung 14 lantai dibangun, butuh apa yang bangun? Kontraktor atau penyedia jasa konstruksi. Boleh langsung tunjuk? Ya kalau nominalnya dia bisa menggunakan penunjukan langsung boleh. Tetapi kalau nominalnya dia harus melalui tender, maka harus dibuka atau harus open tender. Berarti di sini yang menawarkan siapa? Yang menawarkan adalah para kontraktor itu kan biasanya memasukkan apa? Dokumen penawaran. Ini loh saya punya kemampuan, ya saya taruh untuk proyek A. Ada berapa misalnya calon penyedianya ada 10 kontraktor nih masukin. Nah, ada 10. Terus habis itu nextnya apa? Nah, di situ ada prosedur ya untuk memilih. Ada evaluasi administrasi, ada evaluasi harga, ada evaluasi teknis. Ketika sudah final prosedurnya, maka ditunjuk satu pemenang. Makanya teman-teman kan juga dengar, oh kontraktor ini menang tender X, kontraktor ini menang tender Y, aku kalah nih dari proyek A gitu. Nah, itu adalah penunjukan pemenang. Siapa yang menunjuk? Ya pengguna jasa. Nah, kalau kita ngomong jual beli sepakatnya kapan? Ya ketika kita nunjuk barang, harganya cocok, barangnya ada, maka di situ lahir jual beli. Kesepakatannya kalau misalkan kita ngomong prakontrak ada di mana kesepakatannya? Pada waktu ditunjuk pemenang tender. Ya kan personnya ketemu. Kemudian penandatanganan setelah ditunjuk pemenang ditetapkan dalam suatu surat keputusan, surat penunjukan penyedia barang dan jasa, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Kalau ngomong penandatanganan perjanjian, ingat juga
unsur 1320. Ada yang masih ingat 1320 BW? Mas Kolis, silakan 1320 BW. Tidak urut, tidak apa ya? Ya, silakan. Yang pertama, nggak urut tapi saya ngomongnya yang pertama ya. Yang pertama apa? Adanya kesepakatan. Oke, sepakat. Yang kedua, Cakap. cakap. Yang ketiga, Suatu sebab yang diperbolehkan. suatu sebab yang diperbolehkan. Yang keempat, Yang keempat apa? yang ketiga objek. Yang keempat adalah sebab yang diperbolehkan. Kalau kita ngomong penandatanganan kontrak, berarti kita harus menentukan di unsur yang mana? Unsur kecakapan. Kita kembali lagi nih di hukum perjanjian secara umum. Bagaimana cara menentukan kecakapan? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Mbak, Mas, mungkin bagaimana cara menentukan kecakapan? Subjek hukum tadi ada berapa? 2, ada orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan dewasa atau cakap melakukan perbuatan hukum ketika apa? Berusia? Saya urut ya. Berapa tahun? 18. 18. Usia kecakapan seseorang adalah 18 tahun. Apa dasar hukumnya, teman-teman? Undang-Undang Jabatan Notaris ada. Yang di BW itu sudah dicabut keberlakuannya dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 47 Jungto pasal 50. Jadi teman-teman kalau ditanya usia kedewasaan seseorang adalah 18 tahun dengan dasar sudah apa? Diperbarui oleh Undang-Undang Perkawinan. Yang di BW sudah nggak berlaku. Ingat ya. Jadi nanti teman-teman ini dibawa nanti sampai lulus pun nanti teman-teman mau ada yang jadi pengacara, mau ada yang jadi jaksa, mau jadi hakim, usia kecakapan adalah 18. Bukan BW 21, perkawinan 18, enggak. Ya, usia kecakapan seseorang adalah 18 tahun. Oke, kita kembali lagi kalau kita sinkronkan tadi di dalam kontrak pengadaan. Pengadaan tidak melihat umur, ya. Pengadaan tidak melihat aspek organ dalam suatu badan hukum, tetapi aspek wewenang. PPK ditunjuk nggak? PPK diberikan kewenangan? Ya pasti. Kalau dia tanpa kewenangan, maka kontrak itu adalah nanti berakibat pada cacat wewenang. Oke, kemudian di pelaksanaan penandatanganan kontrak, ingat ketika ada pelaksanaan kontrak itu apa yang dipertukarkan? Prestasi. Perjanjian itu isinya apa sih? Prestasi. Ya. Saling apa? Melaksanakan kewajibannya masing-masing. Ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia berada dalam kondisi apa? One prestasi. Ya, jadi pelaksanaan kontrak sesuai dengan prestasi pokoknya. Kalau pengadaan barang, ya sudah menyediakan barang untuk prestasi pokok dari si penyedia. Si pengguna, kewajiban utamanya apa? Bayar, ya kan? Karena pengadaan barang itu basicnya adalah jual beli. Kamu sediakan, saya bayar. Itu adalah pengadaan barang. Konstruksi, ya pengennya bangun 14 lantai, ya laksanakan sampai 14 lantai. Kalau cuma 10 lantai Bu yang terbangun, uangnya udah habis nih penyedia. Ya itu nanti. Makanya teman-teman kemarin kan sudah saya bentuk kelompok ya untuk melihat beberapa putusan kemudian dianalisis. Nanti kelompok yang kedua ya nanti yang tampil ke depan untuk mempresentasikan, teman-teman juga saling menanggapi. Kemudian berakhirnya kontrak adalah diakhiri dengan serah terima. Serah terima apa? Ya kalau barangnya diserah terimakan barangnya, kalau gedungnya serah terima gedungnya, kepemilikannya dan sebagainya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Mas siapa namanya Mas? Didan. Mas Didan. Oke, silakan Mas Didan. Izin bertanya Bu, untuk kontrak pengadaan barang jasa tersebut apakah tergolong perjanjian yang bernama atau tidak bernama? Oke, kontrak pengadaan itu apakah tergolong perjanjian bernama atau tidak bernama? Ingat juga nih bahwasanya pembagian kontrak bernama dan kontrak tidak bernama itu bukan berarti kontrak itu tidak punya nama. Tetapi kontrak bernama itu apa? Kontrak yang diatur di dalam BW. Ada yang bawa BW? Pasti kan teman-teman bawa. Nah, coba BW itu kalau kamu lihat daftar isinya yang di bab 3.
ya. Setelah bab 1 sampai dengan bab 4 ada bab 5 sampai 16. Ada jual beli sampai dengan perdamaian. Ya. Iya Mas. Nah, jual beli sampai perdamaian itulah yang dinamakan dengan kontrak bernama ya Mas Didan. Nah, kalau pengadaan ada nggak di situ di BW? Nggak ada. Berarti kategorinya adalah kontrak tidak bernama. Tapi apakah tunduk Bu pada BW? Jawabannya adalah di 13. Ada yang tahu 13 berapa? Saya sudah kasih clue depannya 13. 13 19. Coba dibaca Mas 13 19. Yang keras bacanya. Pasal 13-19 BW, semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Oke ya. Jadi kalau untuk kontrak bernama itu tunduk pada BW, kontrak tidak bernama juga tunduk tapi di bab 1 sampai dengan bab 4. Ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ketentuan umum tentang perikatan itu juga masih melekat. Makanya kenapa kontrak pengadaan barang dan jasa itu adalah kontrak yang sifatnya hybrid. Hybrid kontrak. Kenapa kok hybrid kontrak? Karena dia ada aspek perdata, ada aspek administrasi. Kita nggak bisa menentukan kewenangan itu cuman dari aspek kecakapan tadi, yang umur sama badan hukum, kan enggak. Tapi kita harus cari aspek administrasinya adalah wewenang. Ketika tidak memenuhi kewenangan maka berada pada kondisi cacat wewenang. Ketika cacat wewenang maka konsekuensinya perjanjian itu tidak sah. Perjanjian tidak sah maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan. Ya, itu ya. Jadi jelas ya Mas Didan untuk pertanyaannya. Oke, jadi poin yang kita dapat dari penjelasan yang saya lakukan tadi, yang pertama adalah hukum pengadaan barang dan jasa itu adalah mixed law, ya, artinya ada campuran ketiga aspek hukum. Kemudian government contract itu tidak hanya pengadaan, tetapi kalau kita membedakannya dari sisi anggaran, ketika menggunakan anggaran APBN atau APBD atau APBDes, maka dia adalah pengadaan. Kalau menggunakan anggaran dari pihak luar atau swasta maka dia tergolong public private partnership atau yang biasa kita sebut adalah kontrak kerjasama pemerintah dan badan usaha. IKN itu pakai anggaran apa? Anggaran negara atau dia modelnya public private partnership? Nah, nanti teman-teman bisa cari-cari ya, nanti baca di peraturan perundang-undangan tentang IKN, dia menggunakan anggaran apa? Ya. Kemudian yang ketiga adalah kontrak pengadaan barang dan jasa itu memang ada prinsip kebebasan, tapi kebebasan berkontrak itu ada batasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Makanya tadi ketika dia tertulis maka nggak bisa kita bikin pengadaan itu lisan. Konsekuensinya adalah batal demi hukum. Ingat ya, ada dua konsekuensi kan di dalam keabsahan kontrak, unsur yang subjektif sama unsur yang objektif. Ketika dia melanggar peraturan perundang-undangan, maka dia masuk yang di unsur apa? Unsur objektif, sebab yang diperbolehkan. Itu kan batasannya 1337. Ya kan, peraturan perundang-undangan. Makanya dia adalah bisa berakibat batal demi hukum. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau ada mau tanggapan atau ada teman-teman ada yang kurang jelas dari penjelasan? Kalau untuk tahapan ya dibuka lagi ya perpresnya, karena pengadaan itu teknis ya, tidak boleh dihafal ya teman-teman. Kalian tidak akan mungkin bisa menghafalkan peraturan presiden ini. Apalagi nanti kalau kita sudah merujuk ke aturan turunannya, itu ada yang namanya Perka LKPP, itu ribuan. Ya kan? Jadi teman-teman pahami alurnya nanti supaya memudahkan untuk mempelajari hal-hal yang secara khusus. Oke. Nah, kita akan melanjutkan di keabsahan. Kalau di dalam pengadaan, kalau tadi yang melakukan penawaran adalah penjual, tetapi di dalam pengadaan yang melakukan penawaran adalah calon penyedia jasanya atau calon kontraktornya. Ya, saya punya kemampuan A sampai Z.
saya punya kemampuan untuk memenuhi proyek A sampai Z, maka saya memasukkan dokumen penawaran. Ya. Kemudian pengguna jasa melihat nih, oh ini sudah cocok, ini cocok dengan apa yang kita butuhkan, maka saya melakukan akseptasi. Akseptasi itu dituangkan dalam tadi SPPBJ. Nah, kalau sebelum adanya perubahan undang-undang administrasi bilang SPPBJ itu adalah KTUN. Tapi nanti coba teman-teman cross check di undang-undang administrasi pemerintahan apakah SPPBJ itu masih masuk dalam kategori KTUN. Oke ya. Kemudian dokumen pemilihan merupakan rule of the game bagi para pihak. Oke, sebelum kita ke next topic, karena saya janji hari ini akan ada satu kelompok yang melakukan presentasi, ya harus kita bagi waktunya, ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman yang lain juga wajib menyimak ya, jangan nanti temannya presentasi di depan ngobrol sendiri, tapi tiap kelompok yang lain juga nanti melakukan tanggapan. Oke, bisa persiapan ya kelompoknya Mas Kolis ya, kalau nggak salah ya, maju ke depan. Untuk menyampaikan hasil analisisnya. Oke, silakan dipersiapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih Bu Kiki atas waktu dan kesempatannya. Kami kelompok dari kelompok 2 akan menganalisa kasus putusan nomor 24 garing KPPU 1 garing 2020 tentang pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan dari kelompok kami terkait dengan analisa kasus putusan nomor 24 garing KPPU nomor 1 garing 2020, yaitu fenomena ini terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pelaku usaha yang berupaya memperoleh proyek melalui mekanisme seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, selain itu terdapat indikasi terjadinya komunikasi atau kolaborasi antar peserta tender dalam penyusunan dokumen penawaran yang pada akhirnya menimbulkan distorsi terhadap prinsip persaingan usaha yang tidak sehat itu. Nah, meskipun sistem pengadaan beralih ke mekanisme elektronik yaitu e-procurement, hal tersebut belum sepenuhnya mampu mengeliminasi praktik-praktik persaingan semu yang merugikan integritas proses pengadaan tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami analisa dari putusan nomor 24 ini tersebut. Oke, terima kasih kelompoknya Mas Kolis atas presentasinya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Mas Kolis. Ya, jadi poin penting itu adalah keberadaan KPPU, itu kita harus pertanyakan ya, apakah dia bisa memberikan punishment terhadap calon penyedia barang dan jasa. Dari sisi wewenang bagaimana ya, jadi itu poin penting ya yang tadi disampaikan sama kelompoknya Mas Kolis. Oke, untuk kelompok yang selanjutnya bersiap ya di pertemuan minggu ke depan, tapi saya akan dahului dulu dengan pembentukan kontrak pengadaan barang dan jasa, kemudian baru kelompok yang lainnya melanjutkan presentasi. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.